Terima kasih masih bersama YPB Movie. Jadi cerita kita berlanjut kembali dengan Ultra Vegito dan terlihat lebih frustasi dari sebelumnya. Serapi merahnya secara praktis memancarkan sinar selaras dengan darahnya yang mendidih membara. Dia masih di dalam tubuh Genesis setelah sebelumnya menggunakan teknik darahnya untuk masuk. Karena Genesis sendiri juga akan muncul berdiri di seberangnya dengan tingkat kepercayaan diri yang mengancam dalam senyumannya. Vegito penasaran bagaimana Genesis bisa berhasil menciptakan kembali dirinya di sini, bahkan Majin Buu pun tidak bisa melakukannya. Sambil terus mengatupkan giginya, tubuh Vegito juga akan bersiap ke dalam posisi menyerang, jelas bersiap untuk benar-benar mencoba melawan Genesis. Vegito berpikir, satu-satunya hal yang menyelamatkannya di sini adalah menemukan otaknya yang tidak ada itu. Vegito penasaran, setidaknya ini akan memakan waktu berjam-jam jika ingin mengalahkannya di sini. Rantai Zeus yang sialan itu tidak akan menghalangi jalannya. Bagi Genesis, tidak mungkin Vegito kedua mencoba menantangnya juga dalam satu hari dan merasa dia adalah anak yang beruntung. Genesis hanya dengan mengangkat tinjunya, tiba-tiba akan mulai menghasilkan kilat kuning legendaris Zeus di telapak tangannya. Genesis menambahkan dia benar-benar takjub bagaimana dua Vegito bertarung melawannya, bahwa Vegito ini khususnya bahkan akan mencoba. Genesis berpikir Ultra Vegito tahu tapi mungkin tidak menonton pertarungannya yang terakhir. Genesis sombongkan dia mempunyai kekuatan Zeus Prime dan dia tidak akan mencoba melawannya jika dia jadi Vegito. Namun Vegito yang gak peduli dengan petir Zeus sekarang mulai mengelilingi dirinya dengan kilat hitamnya sendiri. Sebuah tekanan akan muncul di sekitar Vegito sambil dia menjelaskan bahwa dia melihat semua pertarungan Genesis melawan Omni Vegito. Vegito telah menyembunyikan tubuhnya dan melihat lebih dari apa yang bisa Genesis percayai. Dan dari kekuatan Zeus itulah yang Genesis miliki merupakan alasan yang tepat mengapa Genesis harus menjadi milik Vegito. Dan dengan kalimat itu diucapkan, seketika Vegito akan mulai meraung di udara yang padat dan bergema di dalam organ dalam Genesis. Auranya terus mengelilinginya saat Vegito akhirnya akan meninggalkan wujud base-nya untuk sesuatu yang jauh lebih badass. Ketika berteriak sekeras-kerasnya, kedua poninya akan terhempas ke atas dan pupil matanya menghilang. Setiap jengkal tubuh Vegito juga akan membesar dan berurat. Meningkat dalam waktu nyata, pertunjukan pertama sejak tahun-tahun latihannya yang luar biasa, bahkan tanpa mengandalkan kekuatan banyak orang terkuatnya yang ada di dalam dirinya. Dan tampaknya hanya peningkatan kekuatan ini dalam semua hal akan sangat luar biasa. Segera kita akan melihat wujud apa yang akan dia pilih saat tinta hitam mulai mengalir di wajahnya. Bersama dengan dua tanduk yang keluar, itu adalah wujud yang terakhir yang sebenarnya digunakan untuk mengalahkan salah satu prajurit Zeus, yaitu King. Selanjutnya, rambut putih dan bulu abu-abunya tumbuh, lalu ekornya juga muncul. Dan kemudian, akhirnya mata ketiga yang khas itu terbuka paling akhir saat Ultra Vegito hampir sepenuhnya berubah dalam penampilan. Vegito katakan Genesis mungkin memiliki kekuatan satu dewa tua, tapi jangan lupa dia juga punya beberapa set mata ketiga yang menunjukkan simbol angka 8 atau jam pasir dari kekuatan Kronoa. Vegito akan mengingatkan kita pada banyak mata dewa tua miliknya yang menatapnya ke depan. Tidak lagi dengan senyuman seperti sebelumnya, melainkan dengan kepercayaan diri yang baru dalam bagaimana pertempuran kecil ini akan berlangsung. Hingga seketika melesat pergi menggunakan daging Genesis sebagai titik lompatan, Ultra Vegito akan bergerak dalam lari cepat menuju musuh yang hitam pekat di depan. Genesis akui kekuatan Vegito sangat cepat, sampai seperti gerakan blur yang diciptakan oleh momentumnya yang gila. Vegito akan muncul tepat di depan Genesis dengan tinjunya yang sudah bersiap untuk memukul langsung ke arahnya. Bukan berarti Genesis akan tampak takut akan hal ini, melainkan lebih terkesan dengan gerakannya. Tapi terkesan atau tidak, itu tidak akan menghentikan Vegito yang dengan segenap kemampuannya kemudian akan melepaskan tinjunya langsung pada kepala Genesis yang seketika terhentak ke belakang. Genesis akui itu keras dan berpikir Vegito mungkin telah menjadi lebih kuat. Saat Genesis mencoba melihat ke belakang pipinya yang terlihat hancur ke dalam, tidak akan lama sebelum tanggapan aslinya akan datang. Karena meskipun bergerak mundur,
seluruh tubuh Genesis akan mulai mengalami perubahan yang aneh. Tidak lagi hanya kegelapan, melainkan sekarang kebalikannya, yaitu menyala sepenuhnya menjadi kilat kuning. Dia akan melambaikan tangan selamat tinggal, karena selanjutnya dalam sambaran kilat kuning dari kecepatan tubuhnya, setengah demi setengah akan melesat pergi dari satu arah ke lebih jauh di belakang. Meninggalkan Pegito yang terkejut hanya bergumam untuk kedua kalinya, penasaran siapa sebenarnya orang ini. Sekarang, sambaran kilat kuning memang akan berkumpul menjauh dan kemampuan dari Prime Zeus terus mengejutkan Pegito. Genesis tegaskan bahwa dia tidak bisa dikalahkan oleh Pegito, jadi tolong jangan buat dia menyakitinya. Saat sekarang dengan tangan di pinggulnya tersenyum lebar, dengan tertutup kilat seolah-olah dia adalah dewa tua itu sendiri, Genesis kemudian akan menundukkan kepalanya. Genesis melanjutkan meminta Pegito jangan salah paham dan jangan ragu untuk menyakitinya, karena Genesis suka saat Pegito menyentuhnya. Pegito menyuruhnya diam dan penasaran apa yang membuat Zeus menciptakan Genesis menjadi orang yang aneh. Apakah mereka sama-sama aneh? Komentar dan percakapan seperti itu hanya akan mulai memicu frustasi Pegito, bahkan lebih lagi, terutama karena mengetahui dia berada di bawah batasan waktu. Pegito bisa saja dipanggil untuk bertarung dalam turnamen kapan saja. Dan untuk tujuan ini, kaki Pegito akan mulai bergerak sekali lagi. Bergerak dalam kecepatan ekstrim lagi, melesat dari kiri ke kanan, sampai muncul lagi di hadapan mata Genesis. Tinju Pegito sudah siap sekali lagi. Genesis meremehkannya karena serangan itu sama seperti sebelumnya. Dia ingin Pegito melakukan lebih baik dari ini. Dan kali ini, Genesis akan dapat menghindar, melompat langsung ke belakang, menjauhkan dirinya secara menyebalkan sekali lagi. Pegito sontak menjadi kesal dengan apa yang sebenarnya Genesis lakukan. Jika Genesis ingin bertarung, maka lakukanlah dengan benar. Dia akan menggunakan tubuhnya sendiri untuk melawannya. Dengan komentar gelap yang dibuat ini, urat-urat akan muncul di dalam mata Pegito saat dia akan mulai menciptakan sesuatu dari daerah sekitarnya. Sementara itu, meskipun Genesis akan mendarat mengagumi organ dalamnya sendiri, dia akan melihat ke atas dengan lebih sombong dari biasanya, untuk kemudian berkata jika Pegito ingin dia benar-benar memberkatinya dengan kilat Zeus, Pegito bisa saja memintanya. Tapi Genesis penasaran apa maksudnya menggunakan tubuhnya sendiri untuk melawannya. Namun suaranya akan menjadi lebih tinggi dan ekspresinya menunjukkan keterkejutan total. Ketika apapun yang dia sadari sekarang akan meninggalkannya dalam posisi lebih rentan dari sebelumnya. Dia baru tahu jadi ini yang Pegito maksud. Karena dari darah yang menutupi organ dalam Genesis sendiri, Pegito akan mengendalikan darah, membentuk beberapa tombak merah darah yang semuanya melesat lurus ke bawah ke arah Genesis secara bersamaan. Genesis enggak menyangka dia punya darah sebanyak ini di dalam dirinya. Tapi meskipun gerakan itu sebuah kejutan, dengan kilat kuning yang digunakan Genesis hanya akan terlalu cepat. Bahkan dalam situasi seperti ini, Genesis menghindari semua kerusakan lagi dan melesat pergi. Secara menyebalkan akan ada ekspresi senang di wajahnya saat Genesis kemudian akan mengatakan bahwa apa yang dilakukan Pegito sangat kreatif. Genesis tanyakan berapa banyak teknik menyenangkan lainnya yang Pegito miliki, jadi Genesis ingin ditunjukkan padanya. Pegito memintanya menunggu, itu mungkin tidak sekarang, tapi keinginannya akan segera dikabulkan. Secara luar biasa, dari kedalaman ciptaan darah raksasa yang ada di lantai sekarang, sebuah tangan hijau berbulu raksasa yang besar akan muncul entah dari mana dan bangkit tepat di bawah kaki Genesis. Hingga tiba-tiba tangan itu mencengkram seluruh tubuh Genesis sepenuhnya, di mana itu adalah sebuah penampakan energi tangan hijau berbulu seperti tangan Ozaru. Dan bersamanya sebuah aura hijau raksasa sebagai pelengkap yang akan langsung dikenali dan diingat dari seorang petarung masa lalu tertentu dari turnamen. Genesis yang masih dicengkram mengakui bahwa Pegito telah menang. Dan seperti Genesis yang terlihat mati secara komedi, ia sekarang akan dicengkram sampai ke tenggorokannya. Dengan Pegito sekarang menunjukkan mata dewa penatuannya dan mata Saiyan yang tepatnya diambil langsung dari God Killer Broly. Sekarang Pegito akan meningkatkan lebih banyak lagi, tersenyum saat dia akan melanjutkan bahwa dia mungkin telah menang. Tapi dia belum selesai dengannya sekarang dan menyuruh Genesis untuk melepaskan diri jika bisa. Ketika menarik Genesis lebih dekat ke mulutnya itu, bukan untuk memakannya, melainkan untuk membawa wajah petarung itu beberapa inci di dalam sebuah bola energi raksasa
yang sekarang dihasilkan tepat di mulut Susanoo Ozaru hijau itu. Genesis yang menangis dengan gugup hanya mempersiapkan dirinya untuk rasa sakit yang akan datang. Tapi semua air matanya tidak akan menghentikan Ozaru itu. Ledakan laser energi yang akan disemburkan Susanoo itu sekarang akan mencabik-cabik keberadaan Genesis. Kera hijau raksasa itu terlihat dalam kemenangan. Kemudian kera itu berteriak keras saat hanya kepulan asap yang tersisa dari Genesis masih ada. Vegito yang berada di bawah hanya mengulurkan tangannya, mengatakan bahwa Broly God Killer adalah anak yang pintar karena sudah menurutinya. Tapi sekarang Vegito ingin Broly jangan lupa untuk tidak meninggalkan sisa makanan. Tapi teriakan primal itu akan berubah seperti hewan yang kesakitan saat sebaris kilat kuning tiba-tiba kemudian akan melesat lurus ke atas ke bagian tengah dari Ozaru itu, meninggalkan Vegito yang sontak terkejut saat Ozaru akan kehilangan keseimbangan melangkah mundur. Ozaru mulai berteriak kesakitan, sementara kilat kuning itu hanya terus melesat dalam keganasannya, sampai akhirnya Genesis menunjukkan dirinya lagi di hadapan kita semua. Genesis merasa senang karena Vegito penuh dengan hiburan. Jadi tunjukkan lebih banyak lagi hal seperti ini, yang secara luar biasa kilat kuning itu memang akan terungkap sebagai Genesis sendiri yang menusukkan tinjunya ke atas sepenuhnya, menghancurkan dan melenyapkan penampakan Ozaru dalam sekejap. Wajahnya adalah gambaran kegembiraan, seperti belum pernah mengalami sesuatu yang begitu memuaskan. Nah, gambaran Genesis bergaya ini mirip seperti Saitama saat menghancurkan monster ya. Genesis ingatkan sebelum sekarang Vegito menyuruhnya bertarung. Ingat saja Vegito tidak memiliki Piccolo di sini untuk menyembuhkannya kembali seperti yang terjadi pada Omni Vegito sebelumnya. Dan setelah mengingatkan Vegito bahwa memang dia sendirian dan ini bukan strategi Pipe seperti yang dimiliki Omni Vegito dan Piccolo, Genesis akan meledakkan maju tinjunya yang bergemuruh ikut serta sekarang. Kilat yang sama yang menghancurkan Omni Vegito berkali-kali, Vegito akan membutuhkan bantuan di sini, yaitu 3 orang yang berotot besar. Vegito yang telah menonton pertarungan sebelumnya jelas sudah memiliki ide tentang apa yang harus dilakukan, hanya berbisik untuk membangkitkan para pasukannya. Pada saat seperti itu, Vegito akan memanfaatkan pasukan kematiannya yang terkenal, yaitu 3 petarung Poseidon yang diam-diam dia serap. Saat sekarang, Akuma, Kratos, dan Asura semuanya akan muncul sebagai zombie tanpa pikiran yang siap melakukan perintah Vegito. Dengan Vegito bahkan memberikan instruksi bahwa mereka bertiga harus membentuk perisai dan menutupi pandangannya terhadap Vegito. Dia ingin mereka hadapi serangan Genesis di saat Vegito akan mengumpulkan kekuatan Kamehameha, melompat ke atas, dan meledakannya saat Genesis fokus pada mereka sebagai gantinya. Sedangkan Genesis sejujurnya menikmati ini karena dia mendapatkan 3 lawan lainnya. Dan kemudian Genesis menebas tangannya dan melemparkan kilat itu seolah-olah dia adalah pemain bisbol. Kecepatannya luar biasa, tapi Vegito masih akan yakin dia akan bisa melarikan diri. Tapi tiba-tiba di kakinya muncul tanaman merambat hijau yang aneh yang keluar dari daging Genesis dan melilit erat di sekitar pergelangan kaki Vegito. Vegito yang tidak bisa melarikan diri hanya mengucapkan kata terakhir, yaitu berupa jeritan ketakutan sebelum seluruh wajahnya pada akhirnya akan menyala terang. Dan dari penampilannya, tidak ada dari pasukan kematiannya yang berhasil menutupi atau melindungi Vegito. Dan mengapa mereka tidak berhasil? Karena saat berurusan dengan kekuatan dari petir Prime Zeus, sama sekali tidak ada yang akan bisa menghentikan kekuatannya. Akuma, Kratos, Asura, dan tentu saja Vegito, semuanya akan sepenuhnya dimusnahkan dengan kilat kuning menghantam mereka. Setelah kilat kuning yang kejam menghancurkan mereka semua, semuanya hanya akan berbaris dan membeku di tempat. Setelahnya, menunjukkan hanya bagian bawah tubuh yang tersisa yang terlihat dari Vegito ketika kilat akhirnya akan selesai dengan sapuannya. Saat mendekat pada bagian bawah tubuh Vegito, tentu saja tidak akan mengeluarkan suaranya karena luka-lukanya dari material yang terpotong itu akan mulai melepuh. Tapi tiba-tiba Vegito akan kembali beregenerasi dan dia masih hidup. Tapi Vegito hanya melihat ke tanah dengan sangat menyedihkan pada kehilangan total untuk apa yang mungkin bisa dia lakukan pada makhluk aneh ini. Vegito menjadi kesal bagaimana Genesis membuat lelucon darinya. Kekuatan apa yang dia miliki dan bagaimana itu bisa digunakan olehnya begitu bebas. Jika ini yang dimiliki oleh Genesis,
lalu apa yang dimiliki Zeus sendiri yang masih disembunyikan. Tapi saat Vegito akan merenung, Genesis akan ikut campur dan menyebut regenerasinya itu tidak buruk, meskipun itu tidak sebagus milik Piccolo. Genesis penasaran apakah Vegito mendapatkan peningkatan Zenkai yang sama yang didapatkan oleh Omni Vegito. Tapi sesuatu memberitahunya bahwa Vegito tidak menerimanya. Vegito katakan akan menunjukkan pada Genesis peningkatan Zenkai, tapi menyebutkan dan membandingkan saingannya sekarang hanya akan menuai satu reaksi, yaitu kemarahannya. Kemudian Ultra Vegito akan datang melesat maju lagi dan akan mengingatkan Genesis satu hal. Tapi kali ini Genesis tidak akan lari dan sebaliknya mempersiapkan dirinya untuk beberapa pertarungan jarak dekat yang sangat dibutuhkan. Keduanya segera menemukan diri mereka terkunci tangan ke tangan dengan Vegito meringis sementara Genesis akan tersenyum. Dengan Genesis mengatakan apakah ini rencana besar Vegito. Genesis tegaskan jangan berpikir Vegito bisa mengalahkannya dalam kekuatan otot. Apakah Vegito sudah melihat tubuhnya atau haruskah dia katakan apakah Vegito sudah melihat Prime Zeus? Saat mengatakan ini, Genesis akan mengodekan kembali dirinya dalam kilat kuning yang menakutkan itu lagi, menciptakan aura kuat yang akan melipat gandakan energinya jauh lebih banyak daripada transformasi Super Saiyan apapun. Dan pada saat itu, Vegito akan runtuh di bawah dan akan jelas Genesis akan memiliki keunggulan sekarang. Tapi hal yang aneh adalah bahkan saat dikuasai, Vegito sekarang tidak akan mengatupkan giginya, sebaliknya digantikan dengan senyumannya sendiri. Vegito mengatakan bahwa dia juga menjadi lebih kuat dan Genesis tampaknya lupa bahwa budak Zeus lain adalah bagian dari dirinya sekarang. Dan jika Genesis menjadi lebih kuat, maka begitu juga dia. Vegito menggunakan kekuatan King dan menunjukkan pada Genesis apa yang bisa dilakukan oleh kekuatan King. Karena terkejut untuk pertama kalinya sekarang, Genesis akan melihat Vegito dalam menggunakan kekuatan King. Kemampuan yang seharusnya untuk menjadi lebih kuat sesuka hati pada saat apapun asalkan kebutuhannya cukup kuat. Dan setelah tahu singkat untuk dirinya sendiri, Vegito menutup matanya, mencoba menemukan kehendak dirinya untuk mencari lebih banyak kekuatan. Kemudian membuka matanya lebar-lebar, dia akan mengungkapkan mata lain yang dimiliki oleh King. Vegito tidak lagi menjadi Saiyan, melainkan sekarang menjadi bagian dari cetak asli yang dipikirkan Zeus. Kekuatannya pada saat ini meroket pada ketinggian baru saat Ultra Vegito akan menunjukkan kemampuan miliknya sendiri untuk meningkat sesuai perintah. Genesis nggak menyangka Vegito bisa melakukan itu juga. Karena terkejut, Genesis akan menyadari cengkeramannya melemah dan sebaliknya posisi Vegito menjadi lebih kuat. Secara harfiah, menggunakan kekuatan otot dan tenaga murni, Vegito akan mulai mengangkat pria besar itu ke udara hanya dengan kedua tangannya. Pada akhirnya, Vegito kemudian melemparkannya dengan kecepatan tinggi ke atas, di mana tubuh Genesis sekarang dikirim ke dalam putaran yang tidak terkendali sebagai hasilnya. Setelah dipikir-pikir, Genesis tidak seharusnya menyinggung Omni Vegito. Saat berkeringat dan terlihat gugup, Genesis akan melihat ke bawah, mengantisipasi hal yang jauh lebih buruk belum datang. Ketika menatap seperti binatang buas dengan mata primal itu, Vegito kemudian akan memanggil dari mata ketiganya, itu sebuah bola energi yang dipadatkan secara penuh. Sampai kemudian, Vegito menembakkan laser itu dengan semua yang dia miliki. Dia akan bertujuan untuk melakukan kerusakan yang sangat dia harapkan untuk dicapai pada musuh yang mustahil untuk dikalahkan ini. Meledak dalam kilatan seperti rudal hipersonik yang ditargetkan secara tepat. Genesis hanya tersisa dengan satu baris kalimat penyesalan sebelum sinar laser akan terhubung dan bersamanya meletus di langit-langit organ dalam Genesis sendiri. Sebuah ledakan raksasa yang mengerikan tercipta, bahkan lebih berdampak dan menakutkan. Vegito menegaskan ini belum selesai dan penderitaan Genesis baru saja dimulai. Saat tiba-tiba antusias dengan peningkatan kekuatan barunya, memang serangan itu akan berlanjut. Ketika di kedua tangan Vegito, bahkan lebih banyak energi akan dihasilkan dengan cepat. Seperti senapan Gatling di panel berikutnya, Vegito akan menyemburkan semburan sinar energi yang benar-benar tidak terhitung dan hampir tanpa akhir langsung ke langit-langit yang sama tempat Genesis baru saja diledakkan semburan itu. Secara mengejutkan, itu berlangsung selama 10 menit penuh pada awalnya. Ini lebih lama dari semburan manapun dalam sejarah, bahkan rentetan energi Vegeta sendiri gagal jika dibandingkan dengan serangan Vegito ini. Tapi seperti Vegito yang benar-benar kesurupan, ketika itu akan mencapai tanda 20 menit penuh
dari ledakan energi tanpa henti. Setelah ledakan energi pada saat itu, sesuatu yang aneh akan terjadi. Tapi sayangnya, pada akhirnya semua hal harus berakhir dan ledakan energi tanpa akhir Vegito akan menjadi salah satunya. Saat yang tertinggal sekarang akan menjadi organ dalam Genesis yang sama sekali berbeda, hitam pekat karena kepulan asap paling gelap dan terbesar sekarang akan menutupi mutlak segalanya dan apapun. Dan sementara itu, setelah rentetan seperti itu dengan asap bahkan mencapainya, Vegito akan segera tidak sengaja jatuh berlutut dalam kelelahan. Ketika bernapas dengan berat dan berkeringat deras, dia akan melontarkan ucapannya pada King. Vegito katakan, King tidak pernah menyebutkan kelemahan ini. Pantas saja kekuatan Vegito mungkin bisa meningkat sesuka hati seperti ini, tapi batas energi total yang harus dikeluarkan tubuhnya tetap sama. Serangan ini lebih kuat tapi membuatnya jauh lebih lelah dari biasanya. Vegito berpikir harus berhati-hati seberapa banyak dia menggunakan kekuatan ini. Jika saja energi tak terbatas android yang sialan itu masih berfungsi, agar dia masih bisa mengikuti tingkat kekuatannya hari ini. Genesis bertanya apakah Vegito seorang android juga. Dia penasaran apakah tidak ada batasan untuk seberapa keren dirinya. Menembus kegelapan asap, meskipun tidak ada yang bisa dilihat, tapi suaranya akan terdengar. Melanjutkan ucapan dari balik semua asap ini, Genesis katakan, meskipun apa yang telah Vegito lakukan padanya, hal-hal tidak pernah seburuk ini. Sejak masa mudanya dulu ketika dia merokok sebungkus rokok sehari, itu adalah kebiasaan yang mengerikan. Dan setelah mendengar ini, suara Vegito akan mulai pecah perlahan-lahan dengan hati-hati memutar kepalanya ke belakang hanya untuk melihat Genesis. Bagi Genesis, merokok ini satu kebiasaan yang buruk, tapi karena asapnya sudah ada di sini, jadi ya sudahlah. Ketika di dalam apa yang mungkin menjadi kejutan terbesar yang terjadi pada Genesis sejauh ini, setelah semua waktu yang dilakukan Vegito sampai menghabiskan energinya ke dalam apa yang dia pikir bisa mengalahkan Genesis, figur hitam pekat itu sekarang hanya akan berdiri menikmati sebatang rokok dan mengeluarkan asap di sekitarnya. Merasa jengkel dengan tingkah Genesis, Vegito sekarang mengatupkan mulutnya dan menggertakkan giginya bersama-sama begitu keras. Vegito akan kehabisan pilihan, seolah-olah nikotin itu mulai berpengaruh. Tapi Genesis yang tetap tenang hanya akan menjawab meminta Vegito untuk santai. Dia berpikir sepertinya Vegito harus menyalakan satu batang rokok lagi dan merokok bersamanya. Bukankah sudah Genesis bilang padanya sudahilah pertarungan ini karena Vegito tidak akan bisa mengalahkannya. Bukan versi dirinya yang ini di sini, setidaknya Genesis bahkan tidak yakin dia nyata di dalam tubuhnya sendiri. Kesal mendengar usahanya sia-sia, dengan enggan Vegito akan mengatupkan kemarahannya lagi. Vegito tegaskan, Genesis tahu apa yang mungkin tidak nyata, tapi di sini di dalam dirinya pasti nyata dan Vegito akan membuktikan padanya. Sampai kemudian Vegito menunjukkan senyuman congaknya lagi dan akan berbicara seolah-olah dia tahu sesuatu yang tidak diketahui Genesis. Vegito memintanya memperhatikan baik-baik sekarang. Saat sekarang perlahan-lahan dia mengangkat tangan kanannya, sebuah kepercayaan diri akan muncul pada Vegito saat mengenali ini. Dan tak bagaimana seolah-olah mata kita sendiri menipu, kilat kuning Zeus sekarang akan keluar dari telapak tangan Vegito. Disertai sebuah semburan di wajahnya, seolah-olah dia tahu ini adalah persis seperti apa yang kita pikirkan. Genesis juga hanya melihat kembali di tengah kepulan asap, tidak mempercayai matanya. Sampai Vegito menyuruhnya melihatnya lebih dekat. Ini adalah kekuatan Prem Vegito yang telah menciptakan sambaran besar sekarang dari kilat kuning yang khas ini. Persis seperti yang telah dilakukan Genesis sebelumnya, Vegito sepenuhnya meniru lemparan kilat Zeus yang telah dilakukan Genesis. Dan seolah-olah Vegito memiliki saringan, dia akan melemparkannya dengan sempurna dalam manuver yang sama seperti yang dilakukan Zeus dan Genesis. Bagi Genesis, ini tidak mungkin nyata dan mengakui ini adalah milik Prem Zeus. Saat terhantam serangan kilatan kuning ini, Genesis sampai menjatuhkan rokoknya secara bersamaan. Untuk sekali ini, Genesis akan benar-benar terpaku, merasakan serangan paling tidak terduga dikirim kepadanya, menjadi serangan yang sama persis dengan apa yang dia banggakan. Bagi Genesis ini luar biasa dan dia harus menghentikan ini. Genesis yang panik segera bereaksi menarik kedua tangannya ke atas, tapi akan jelas bahkan dia tidak memiliki kekuatannya sekarang. Tidak diragukan lagi karena untuk pujiannya, ketika kilat kuning luar biasa milik Vegito akan menyambar Genesis sesaat,
dan sebenarnya akan menghentikannya. Tapi tidak untuk waktu yang lama, karena meledak dan pecah bebas itu benar-benar akan menjadi kenyataan. Tidak ada yang akan menghentikan kilat dari Prime Zeus. Mencabik-cabik, melewati dan menembus Genesis sekarang, dia akan mendorongnya kembali. Sampai mungkin karena keberuntungan atau mungkin sesuatu yang dilakukan Genesis, kilat itu akan meledak. Tapi tidak sebelum menjatuhkan kembali Genesis seperti boneka, tubuhnya dikirim berguling ke belakang berkali-kali. Sampai akhirnya Genesis mendarat dengan suara yang keras. Tapi akan menjadi sebuah pencapaian karena bahkan Genesis tetap sadar meskipun tubuhnya merasa kesakitan sekali. Namun Genesis yang meskipun tetap sadar, tapi untuk pertama kalinya dia akan tampak benar-benar rusak dengan luka bakar di seluruh tubuhnya. Dia berjuang untuk bisa bangun tapi tidak bisa, jadi dia hanya akan memiringkan kepalanya. Dia nggak bisa membayangkan ini dan apa sebenarnya yang dia lewatkan di sini. Menit pertama, Vegito menyia-nyiakan semua energinya dan tidak mengenai apapun. Tapi di menit berikutnya, Vegito memiliki kekuatan Zeus di dalam tubuhnya. Namun, seorang pembunuh dewa yang belum pernah terlihat lebih bahagia pada titik ini akan menjelaskan bahwa Genesis benar-benar berpikir dia hanya meledakkan semua waktu itu untuk bersenang-senang. Vegito tegaskan dia bukan orang bodoh yang tidak bisa mengetahui Genesis sudah melarikan diri sebelum Vegito bahkan mengirimkan ledakan pertamanya. Genesis mungkin berpura-pura Vegito sebodoh itu dan itu adalah ide kesenangannya. Tapi seperti yang dikatakan Zeus pada Genesis, tidak semuanya adalah lelucon permainan. Itu memungkinkan bagi Genesis untuk dimainkan sekarang dan menyuruh Genesis melihat di belakang tubuhnya. Genesis sontak terkejut kapan Vegito melakukan itu dan mengapa itu berfungsi. Karena di belakang Vegito sekarang ekor Saiyan yang dia miliki akan hilang sepenuhnya dan sekarang digantikan dengan ekor sel penuh persis seperti Android Cell yang asli. Tapi sekarang alih-alih harus berurusan dengan kulit hitam Genesis yang tidak bisa ditembus itu, ekor sel itu akan menembus langsung ke bagian yang paling rentan, yaitu daging dalamnya. Vegito ungkapkan dia membutuhkan waktu 20 menit untuk harus menyerap apa yang Genesis punya. Dan Vegito melihat kemana semua kesenangan dan permainan Genesis membawanya. Tapi sekarang Vegito tegaskan Genesis sudah berakhir untuknya, termasuk semua dewa tua yang ada. Dalam panorama kejutan terakhir, tampaknya melawan segala rintangan, Ultra Vegito pahlawan kita telah menjadi orang yang mengalahkan Genesis dan mendapatkan kekuatan Zeus Prime dalam prosesnya. Dan secara garis besar, Ultra Vegito sekarang adalah Vegito terkuat yang pernah ada atau bahkan mungkin yang terkuat di antara semua peserta yang ada. Karena Vegito telah mempunyai kekuatan Zeus Prime sendiri. Wah, gila sih. Ide unik Vegito emang gak ada habis-habisnya ya. Selalu saja memberikan kejutan yang tidak terduga pada kita semua. Lalu bakal sekuat apakah Ultra Vegito dalam kekuatan barunya ini? Kita akan tunggu kelanjutannya minggu depan ya. Buat yang penasaran, tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.